Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Dian Bakti. Saya akan membawakan asistensi fisika untuk pertemuan pertama ini dengan membawakan soal dan pembahasan bab 1 vektor dan bab 2 kinematika. Langsung kita menuju ke soal pertama terkait vektor. Diberikan vektor R sebesar min 2i, min j, min 2k, vektor S sebesar 4i plus 3j plus 2k, dan vektor T sebesar min i, min j plus 2k. Mendapatkan R dikali dengan S cross T. Langsung ke pembahasan nomor 1. Kita tulis terlebih dahulu, diketahui vektor R S T, lalu kita tulis yang bagian ditanyakan yaitu R dikali S cross T. Pertama-tama kita masukkan R dikali S cross T seperti ini, lalu kita jumlahkan S cross T dengan cara seperti ini. Cara memperolehnya kita masukkan untuk perkalian menyilang, lalu kita jumlahkan S cross T nya, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu R dikali S cross T, di mana kita menjumlahkan mengalihkan antara masing-masing arah vektor, yaitu di sini vektor I, vektor J, dan vektor K. Arah vektornya kita hilangkan untuk kemudian kita jumlahkan, diperoleh hasil jumlah min 8. Ke nomor 2, diberikan vektor R sebesar min 2i, min j, min 2k, lalu vektor S yaitu 4i plus 3j plus 2k, dan vektor T sebesar min i, min j plus 2k. Kita cari sekarang S cross R dikali dengan T. Kita seperti tadi masukkan diketahui dan ditanya, kita masukkan S cross R dan dikali dengan T. Kita memperoleh S cross R dengan cara perkalian silang, lalu dikalikan dengan vektor T. Kita setelah melakukan perkalian silang antara S cross R, kita kurangi masing-masing arah vektor. Di sini kita menggunakan vektor IJK. Setelah kita kurangi, kita kalikan ke vektor T untuk masing-masing arah vektor, yaitu IJK. Setelah itu, seperti tadi, kita hilangkan arah vektornya untuk kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil akhirnya, yaitu sebesar 4. Kita beralih ke bab 2 yaitu kinematika. Sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 10 meter per sekon pada jalan lurus, agar pada jarak 100 meter kecepatan mobil tersebut menjadi 72 km per jam. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Kita ketahui di sini kecepatan awalnya kita tulis sebagai V0 sebesar 10 meter per sekon, dan kita ketahui kecepatan akhir di sini saat jarak 100 meter sebesar 72 km per jam. Lalu kita ubah ke meter per sekon,
meter per jam, maksud saya 7.200 meter per jam. Lalu kita ubah kembali untuk mendapatkan kecepatan sebesar dengan satuan meter per sekon, dengan membagi kecepatan saat 7.200 meter per jam kita bagi dengan 3.600 agar memperoleh satuan meter per sekon, yaitu di sini menjadi 20 meter per sekon. Untuk memperolehnya kita mendapatkan kecepatan tersebut dengan menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Kita ketahui di sini V-nya sebesar 20 meter per sekon, dengan kita kuadratkan menjadi hasilnya 400, lalu V0 kuadrat yaitu 10 kuadrat menjadi 100, ditambah dengan 2 dikali A dikali S, dimana S nya sebesar 100 sehingga menjadi 200A. Lalu kita pindahkan 100 ke bagian kiri sehingga 400 dikurangi 100 dengan hasil diperoleh 300 sama dengan 200A. Lalu untuk memperoleh A kita bisa mendapatkan dengan cara 300 dibagi 200 dengan hasil akhirnya sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat. Lalu kita beralih ke nomor 4. Dalam sebuah uji simulasi dua buah kendaraan A melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon, sedangkan kendaraan B sebesar 16 meter per sekon dalam arah saling mendekat. Jika jarak keduanya adalah 50 meter, berapakah perlambatan masing-masing kendaraan agar keduanya tepat bertemu pada jarak 20 meter dari posisi awal kendaraan A? Mari kita ilustrasikan seperti ini. Lalu kita cari untuk kendaraan A dengan menggunakan rumus V0 kuadrat sama dengan 2 dikali A1 S plus VT kuadrat, dimana kita ketahui V0 dari kendaraan A sebesar 20 meter per sekon. Lalu yang kita cari adalah perlambatan. Di sini kita cari sebagai A1 dengan kita ketahui pada saat jaraknya adalah 20 meter dari kendaraan A, maka kita masukkan S-nya sebesar 20 dan VT-nya atau kecepatan akhirnya bernilai 0. Kita kuadratkan dan kita kalikan, didapatkan 400 meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan 40 meter dikali A1, sehingga A1 nya bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Lalu kita beralih ke kendaraan B dengan rumus yang sama, yaitu V0 kuadrat sama dengan 2A2S ditambah dengan VT kuadrat. Lalu kita masukkan V0 dari kendaraan B bernilai 16 meter per sekon. Lalu jaraknya adalah sebesar 30 meter dengan kecepatan akhir sama dengan kendaraan A yaitu sebesar 0. Lalu kita kalikan, kita peroleh 256 meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan 60 meter dikali A1, sehingga kita peroleh kendaraan B. Di sini terjadi kesalahan penulisan, seharusnya ini adalah A2, di sini juga A2 dan di sini juga A2. Untuk mengetahui
perlambatan dari kendaraan B, sehingga perlambatan B adalah sebesar 4,267 meter per sekon kuadrat. Kita beralih ke nomor 5. Sebuah benda meluncur dari keadaan diam pada sebuah meja tanpa gesekan dengan percepatan tetap A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan benda tepat berada di pinggir meja. Kita ilustrasikan seperti berikut. Ketika berada di pinggir meja, dia memiliki waktu sebesar 2 sekon. Kita cari kecepatannya saat berada di 2 sekon tersebut. Dengan menggunakan rumus Vx kuadrat sama dengan A dikali T. Kita cari Vx kuadrat. Kita ketahui A sebesar 2 meter per sekon kuadrat, T-nya sebesar 2 sekon. Maka Vx kuadrat sama dengan 4. Lalu kita akarkan 4 tersebut agar mendapatkan Vx, sehingga hasilnya adalah sebesar 2 meter per sekon. Lalu kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 6. Sebuah roda yang memiliki jari-jari 15 cm bergerak dipercepat hingga sebuah benda yang menempel pada tepi roda memiliki kecepatan yang besarnya A sama dengan 3T plus 2 cm per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal dari tepi roda atau benda adalah 4 cm per sekon, hitunglah kecepatan sudut dari roda pada saat 3 sekon setelah dipercepat. Kita ketahui A sebesar 3T plus 2 cm per sekon kuadrat dan R atau jari-jarinya sebesar 15 cm. Lalu untuk mencari P, kita dapat melakukan dengan cara integral 0 sampai 3, karena T yang kita cari sebesar 3 sekon, dari A dt. Lalu kita masukkan A-nya, integral 0 sampai 3, 3T plus 2 dt. Lalu kita integralkan 3 dengan hasil 3T kuadrat per 2 plus 2T. Lalu kita masukkan 3, diperoleh 27 per 2 plus 6. Maka hasilnya adalah 19,5. Ini adalah kecepatannya. Lalu untuk memperoleh kecepatan sudutnya menggunakan V sama dengan R d theta per dt. Kita bisa peroleh V per R sama dengan d theta per dt yang merupakan kecepatan sudut atau omega. Maka untuk memperoleh kecepatan sudutnya kita dapat menggunakan V per R. Kita telah mendapatkan kecepatannya sebesar 19,5 dan R-nya diketahui sebesar 15 cm. Lalu kita bagi kecepatan dan jari-jari tersebut, maka kita bisa memperoleh kecepatan sudutnya adalah sebesar 1,3 radian per sekon. Lalu kita lanjut ke nomor 7. Sebuah benda, sebuah roda maksudnya, yang memiliki jari-jari 15 cm bergerak dipercepat hingga sebuah benda yang menempel pada tepi roda memiliki percepatan yang besarnya A sama dengan 3T plus 2 cm per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal dari tepi roda atau benda adalah 4 cm per sekon, hitunglah sudut yang ditempuh selama 3 sekon. Kita ketahui T-nya sebesar 3 sekon. Untuk mendapatkan omeganya, kita bisa memasukkan kecepatan tersebut dibagi dengan jari-jarinya. Kita bisa mendapatkan theta-nya dengan cara integral omega dt.
memasukkan omega tersebut ke dalam integralnya, yaitu 3t kuadrat per 2 plus 2t per 15. Kita turunkan, maksud saya yang 2 di sini, kita samakan penyebutnya, lalu kita turunkan 2-nya ke bawah, jadi penyebutnya sebesar 30, kita jadi mendapatkan hasil integral 3t kuadrat per 30 plus, karena di sini per 1, kita tadi perlu menyamakan penyebutnya menjadi 2, maka kita kalikan dengan 2 sehingga pembilangnya menjadi 4t. Lalu kita integralkan menjadi 1/30t pangkat 3 plus 2 per 30 t kuadrat, di mana t-nya sebesar 3 sekon, sehingga theta sama dengan 1/30 dikali 3 pangkat 3 ditambah dengan 2/30 dikali 3 pangkat 2. Kita peroleh hasil 27/30 ditambah dengan 18/30, sehingga tetanya menjadi 45/30. Kita sederhanakan kembali sehingga memperoleh hasil akhir menjadi 1,5 radian. Sekian asistensi fisika 1 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.